Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Husnul khatimah adalah istilah dalam Islam yang berarti akhir yang baik atau kematian dalam keadaan baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua jalan menuju husnul khatimah. Makna pertama dari husnul khatimah atau meninggal dengan akhir yang baik, baik sedang mengucapkan kalimat thayyibah ataupun sedang melakukan perbuatan baik atau perintah Allah lainnya. Yang bahkan meninggal dalam kondisi husnul khatimah adalah perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Meninggal dalam keadaan Islam adalah husnul khatimah. Namun menjadi sangat sulit karena kematian adalah perkara rahasia mengenai tempat dan waktunya. Seandainya telah diketahui kapan dan di mana kematian seseorang itu akan tiba, maka meninggal di Masjidil Haram ketika bersujud adalah yang paling dinantikan manusia. Makna kedua dari husnul khatimah adalah kebaikan menjadikan penutup dari segala amalnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Pada hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya, dan jadikan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan jadikan sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu denganmu di hari kiamat." Bukan hanya kematian kita yang menjadi husnul khatimah, namun juga setiap keputusan kita dalam melakukan amal juga berakhir dengan husnul khatimah. Maka ada dua jalan yang dapat kita latihkan. Pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antara cara Qur'ani atau meninggal dalam keadaan Islam, atau agar amal kita baik sampai akhir, adalah jika ada peluang kebaikan, maka berlomba-lombalah untuk meraih kebaikan tersebut. Pada suatu saat, Umar bin Khattab mendengar Utsman bin Affan berinfak sepertiga dari hartanya. Maka Umar pun mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Rasulullah, dan dibenarkan oleh Rasulullah. Maka Umar mengatakan, "Saksikanlah wahai Rasulullah, aku infakkan setengah dari hartaku." Setelah Umar, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar yang telah berinfak, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Dan kemudian
Dijawab oleh Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk keluargaku. Artinya, Abu Bakar menginfakkan seluruh dari hartanya. Demikianlah orang soleh terdahulu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jalan kedua, bersegeralah menuju ampunan Allah. Manusia identik dengan dosa dan maksiat. Namun jika ingin husnul khotimah, bersegeralah menuju ampunan Allah dengan cara pertama, dengan cara beristighfar dan bertaubat. Yang kedua, dengan cara melakukan kebaikan yang memang berfungsi untuk menghapus dosa dan maksiat yang sudah terlanjur dilakukan. Abu Huzaifah bin Utbah ketika perang Badar hampir berkecamuk membantah perkataan Rasulullah. Beliau berpesan agar para sahabat tidak membunuh Abbas bin Abdul Muthalib karena beliau adalah paman Nabi yang terpaksa ikut berperang. Namun Abu Huzaifah berkata, jika aku bertemu dengannya pasti akan aku babat dengan pedangku. Hal ini membuat Rasulullah berkata, apakah pantas jika paman Nabi dibabat dengan pedang? Abu Huzaifah menyadari kesalahannya, lantas berjanji, aku selalu dihantui kesalahan ini. Ini tak akan terampuni kecuali jika aku menebusnya dengan mati syahid. Dan sejarah mencatat, Abu Huzaifah menemui syahidnya di perang Yamamah. Insya Allah husnul khotimah. Akhirnya, semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam kita, dan kita diberi kekuatan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan dan bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terlanjur melakukan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa yang kita lakukan dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.